Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Pancasila. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elemen yang keempat, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Unit 1 tentang kesadaran akan hak dan kewajiban. Ibu yakin kalian sering mendengar kata hak dan kewajiban. Ya, betul. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya saling berkaitan, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya berperan penting untuk mengatur nilai dan pola perilaku seorang individu. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma, seperti norma sosial dan norma hukum. Pemenuhan kewajiban oleh setiap individu merupakan prasyarat bagi terlaksananya hak semua orang. Oleh karena itu, hubungan antara hak dan kewajiban terlihat antara lain pada kenyataan bahwa hak seseorang mengisyaratkan kewajibannya terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ada hak yang harus kita peroleh, serta ada kewajiban yang tidak boleh kita ingkari, baik itu kita sebagai warga sekolah, baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Nah, yuk mari kita simak satu persatu apa sih yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Tiap pelajar memilih hak berupa hal-hal yang harus diterima dan dapat dituntut karena statusnya sebagai warga sekolah. Hak tersebut dapat berupa hak yang melekat dalam diri tiap pelajar sebagai manusia, maupun hak yang dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan sekolah tempat kita belajar, dari lingkungan sekitar tempat kita belajar, ataupun hak yang ditentukan oleh konstitusi dan berbagai norma hukum yang mengatur hak pelajar. Ayo, siapa yang tahu kira-kira hak apa saja yang bisa kita terima dan dapat kita tuntut sebagai seorang warga sekolah? Ya, betul. Salah satu di antaranya, yang pertama, hak kita sebagai warga sekolah adalah kita mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, kita mendapatkan perlindungan di area sekolah, suasana belajar yang kondusif untuk belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan, menggunakan fasilitas dan pendidikan yang nyaman, mengembangkan kualitas diri, mencari dan menemukan bakat yang dimiliki, mendapatkan teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Nah, bagaimana di tempat kamu? Apakah kamu sudah mendapatkan hak itu? Mudah-mudahan kamu sudah bisa mendapatkannya. Tapi ingat, anak-anak, selain kita memiliki hak, di dalam diri kita melekat kewajiban-kewajiban yang disertai dalam kehidupan kita, seperti menghormati guru, menghargai siswa yang lain, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuang sampah ke tempatnya, menggunakan pakaian seragam sesuai dengan aturan, memelihara gedung, halaman, dan fasilitas yang disediakan di sekolah. Serta yang paling penting, kita harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu adalah hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Kita beralih ke poin yang kedua tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ingat, sebagai seorang pelajar, kita juga ketika berada di masyarakat adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, seorang pelajar bagian dari warga masyarakat. Sebagai masyarakat, kita juga memilih hak dan memiliki kewajiban yang harus kita terima dan yang harus kita lakukan. Misalnya, untuk hak sebagai warga masyarakat, 1, kita mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat, mendapatkan perlindungan dan rasa aman, serta mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Sementara, hak yang bisa kita peroleh adalah menghormati warga lain tanpa memandang suku, menjaga lingkungan, merawat lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan siskamling, menghormati pendapat orang lain, dan mendukung upaya mencerminkan lingkungan yang rukun dan kondusif. Nah, apalagi negara Indonesia yang sangat majemuk, itu membuat kita harus tinggi toleransi biar persatuan dan kesatuan bisa tetap tercapai. Kemudian hak kita sebagai warga negara. Dari sudut pandang hukum, hak dan kewajiban harus seiring sejalan dan dilaksanakan secara seimbang. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban.
Lalu, apa saja yang menjadi hak kita sebagai warga negara? 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum. Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang kelima, mendapatkan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan keyakinannya. Kemudian, kewajiban kita sebagai warga negara, yang pertama, menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kita sebagai warga sekolah, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara, hendaknya menuntut hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Mengabaikan kewajiban merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila menjamin hak tiap orang serta menuntut kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Sekarang kita beralih kepada bela negara sebagai hak dan kewajiban. Ibu yakin kata bela negara sering kita dengar, apalagi jika kita sering membaca Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya betul, bela negara adalah salah satu hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 27 yang berbunyi, setiap warga negara berhak untuk melakukan dan berkewajiban untuk melakukan bela negara. Lalu, apa sih yang menjadi hakikat bela negara? Ya, pada dasarnya, bela negara adalah sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Landasan bela negara terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah landasan ideal, ada landasan konstitusional, dan ada landasan operasional. Apa itu landasan ideal? Landasan ideal bela negara adalah Pancasila. Nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila merupakan alasan yang mendorong pembentukan negara Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yaitu kehidupan bersama yang adil dan makmur. Lalu, yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional bela negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertuang di dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 30 ayat 2. Sedangkan untuk landasan operasional adalah berbagai peraturan yang merupakan penjabaran ketentuan landasan konstitusional seperti ketetapan MPR dan undang-undang. Lalu, apa sih yang menjadi bentuk-bentuk bela negara? Bentuk-bentuk bela negara menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, bentuk-bentuk bela negara bisa kita wujudkan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Selain bentuk-bentuk bela negara, lalu apa sih yang menjadi nilai-nilai bela negara? Keikutsertaan warga negara dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya oleh setiap warga negara. Di antaranya, cinta tanah air, kesadaran akan berbangsa dan bernegara, kemudian memahami dan mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan bela negara. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari SMK Negeri 2 Kota Sukabumi, mulia, profesional, dan juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi